Pria ini baru saja merias wajahnya di lokasi syuting. Namun, tiba-tiba tokoh utama film tersebut marah dan menolak syuting hari itu. Pria itu ingin menghapus riasannya. Pun sutradara langsung menolak. Berkata, banyak uang telah dihabiskan untuk riasan ini. Kamu tidak boleh menghapusnya sampai syuting selesai. Oh tidak, aku akan memecatmu. Berdaya, pria itu harus pulang dengan riasan penuh. Gitu ia naik bus, orang-orang terkejut. Semua orang merasa seolah-olah mutan aneh benar-benar telah lahir di dunia. Pria itu bahkan takut menyentuh pegangan bus. Takut merusak properti di tangannya. Jadi ia berdiri setengah membungkuk sepanjang perjalanan. Apapun berguncangnya bus, tidak bergerak sama sekali. Kemudian seorang penumpang turun dari bus dan konsentrasinya terpecah. Ia bahkan tidak tahu bahwa pria ini sebenarnya seorang copet. Sampainya di rumah, sekamarnya juga takut melihat penampilannya. Kemudian ia mendapat telepon dari kantor polisi. Mereka bilang kita telah menangkap pencuri. Ayo ambil dompetmu yang dicuri. Namun, itu sampai di kantor polisi, para polisi di sana takut melihatnya. Ia segera mengatakan bahwa ia adalah korban pencurian. Namun, ketika mereka mencocokkan wajahnya dengan kartu identitas, jelaslah bahwa wajah aslinya dan wajah dengan riasan ini benar-benar berbeda dan masalah terbesarnya adalah karena riasan di tangannya. Kan sidik jari tidak dapat diambil. Itu mengatakan untuk melakukan tes DNA, ia akan memastikan identitasnya. Polisi terkejut. Tes DNA hanya untuk dompet senilai 10 hingga 15 rupiah. Tanpa daya, yaitu meninggalkan masalah itu di sana. Akhirnya tibalah waktunya makan malam. Banyak makanan lezat tersaji di atas meja. Namun, ia bahkan tidak bisa memegang sendok. Entah bagaimana ia mengambil sup tetapi tidak bisa memasukkannya ke mulutnya. Ketika ia mencoba mengambil makanan dengan tangannya, orang-orang yang duduk di sekitarnya menatapnya dengan jijik. Namun seorang wanita yang duduk di dekatnya merasa kasihan padanya. Ia menyerahkan pipa dan menyuapinya sendiri. Akhirnya hari baru tiba. Di ini sopir bus juga tetap tenang saat melihatnya. Ketika ia tak bisa memasukkan koin ke dalam slot untuk membayar ongkos, Mudi tersenyum dan mengabaikannya. Apaan para penumpang pun kini tak lagi seram. Yaitu berpikir bahwa kini semua orang telah menerimanya. Namun, ia kemudian mendongak dan terkejut. Ada mutan lain yang duduk di dalam bus. Ternyata ia juga seorang figuran dari lokasi syuting film yang sama. Keduanya saling berpandangan dan langsung mengerti betapa besar penderitaan mereka. Saat itu, mereka menyadari sebuah kebenaran. Ini mereka tak akan pernah bekerja untuk sutradara kikir.